Saya Daud Budiatno, Wakil Sekretaris Warter Cabang Kota Semarang. Ubaloka adalah akronim dari Unit Bantu Pertolongan Pramuka. Ubaloka ini merupakan unit kegiatan penegak Pandega Jawa Tengah dalam bidang pencarian dan pertolongan dalam bidang search and rescue. Ubaloka didirikan itu disemangati dengan pengamalan Trisatya dan Dasadharma. Sebagai seorang pramuka selalu berulang janji Trisatya, di mana salah satu janjinya adalah menolong sesama hidup. Kemudian di dalam 10 dharma, di dalam pramuka, Dasadharma itu salah satunya adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Semangat Trisatya dan Dasadharma ini karena kebetulan pada saat itu belum ada unit kegiatan SAR di pramuka untuk pengamalan itu, menghadapi bencana, kemudian harus cinta alam, harus menolong sesama hidup. Maka kemudian didirikanlah Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka yang melalui tahapan-tahapan pendidikan dan latihan untuk dapat menjadi anggota Ubaloka. Karena belum ada unit kegiatan SAR, kemudian DKD, Kuartir Daerah Jawa Tengah, Sekyu, Dewan Kerja Daerah, itu kemudian ada beberapa anggota diantaranya yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang diadakan oleh Badan SAR Nasional. Nah kemudian beberapa anggota yang merasa sudah mengikuti ini kok timbul satu ide, dan kemudian dia sebagai inisiator beberapa anggota DKD waktu itu dan Purna DKD untuk kalau ini diterapkan di pramuka pas banget, tepat sekali. Ini pengamalan Trisatya, pengamalan Dasadharma. Kebetulan waktu itu unit itu belum ada. Maka kemudian oleh kakak itu dan disetujui, gayung bersambut disetujui, diterima dengan baik, dan akhirnya dimotivasi, didorong oleh Kak Warda waktu itu. Kemudian beliau ikut berpikir, beliau ikut mengarahkan, beliau ikut kemudian perencanaan ini banyak dikonsultasikan pada beliau. Jadi yang sebagai inisiator itu sebenarnya bukan personal, tapi satu tim dari Dewan Kerja Daerah, kemudian Purna Dewan Kerja, kakak andalan daerah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari beliau almarhum Kak Pramusutomo, Kak Warda Jawa Tengah pada saat itu. Jadi pada saat itu diselenggarakanlah Gladi Tangguh pertama. Gladi Tangguh pertama kerjasama antara Kuartir Daerah Jawa Tengah, Sekyu Dewan Kerja Daerah dengan Kompi 5168 Brimob Polda Jateng. Yang kebetulan waktu itu SAR daerah juga belum ada. Adanya SAR Polda, dan itu diawaki oleh Kompi 5168 Satbrimob Polda Jateng. Kemudian pada bulan Desember tahun 1980 selenggarakan Gladi Tangguh pertama yang merupakan awal kelahiran Ubaloka. Karena sebelumnya memang sudah direncanakan dari beberapa kakak, beberapa anggota Dewan Kerja Jawa Tengah yang kemudian melahirkan kegiatan yang dinamai Gladi Tangguh, dan karena itu diharapkan akan berlanjut maka dinamai Gladi Tangguh pertama pada bulan Desember tahun 86, dan kemudian dari pelatihan pendidikan dan latihan ini mereka dilantik
menjadi anggota Brumata, dari yang sudah lulus pada geladi tangguh itu. Dan itulah kali pertama dilantiknya anggota dalam upacara penutupan geladi tangguh pertama. Itulah lahirnya pada tahun 86 bulan Desember. Jadi karena satu hal yang pertama kali itu kan baru mencari bentuk. Geladi tangguh pertama itu kita laksanakan selama 10 hari. Jadi 3 hari pertama itu di Karanggeneng, di Puskepram, pusat kegiatan pramuka pada daerah Jawa Tengah. Di sana oleh DKD, oleh andalan daerah itu ditanamkan dulu prinsip-prinsip dasar pokok dulu, pengetahuan awal. Ya misalnya ditanamkan tentang bagaimana jiwa korsa, tentang bagaimana kedisiplinan, termasuk materi-materi tambahan yang kaitannya dengan komunikasi. Kita meminta kepada orari waktu itu untuk ikut memperkenalkan bagaimana komunikasi dengan radio, kemudian bagaimana penanganan bencana kebakaran. Kita juga minta kepada dinas kebakaran untuk membagi pengetahuannya selama 3 hari berada di Karanggeneng, dan juga kemudian 7 harinya itu dilaksanakan di markasnya Kompi 5168 di Simongan yang sekarang jadi Brimob Simongan. Di sana dididik ala mereka, ala pasukan betul. Jadi ini satu hal yang tidak biasa dihadapi, tapi harus dihadapi, dan kita sudah menggunakan prosedur tetap protapnya Brimob. Misalnya tengah malam dibangunkan, kemudian latih itu, instruktur itu mengatakan, saya barusan ada berita atau laporan bahwa di Kaligarang ada orang hanyut, dan kita sebagai tim SAR kita harus cari dia sampai ketemu. Nah, karena baru pendidikan kan semangatnya umum dan nggak berpikir baru langsung lari. Itu dari Simongan, dari markas itu sampai di tepi sungai itu. Tapi ternyata kemudian oleh pelatih itu lari terus nggak berhenti sampai nanti kembali ke markas lagi. Itu mendidik bagaimana kesehatan jasmaninya, bagaimana mentalitasnya menolong. Kemudian ya makan ala pasukan, yang paling banyak makannya dan paling cepat itu malah dapat penghargaan, dapat peringkat itu. Yang nggak habis malah dapat panis. Membangunkannya juga dengan granat sejuk itu, ledakan semua lampu mati, kemudian sirine panggilan luar biasa. Belum lagi ketika pertolongan air ke Rawapening. Di Rawapening ya benar-benar kita ngadepin lapangan betul. Jadi harus dinaikkan perahu karet di tengah Rawapening yang lebih dari 300 meter dari tepian. Perahunya dibalik, harus bisa menengadahkan kembali, harus kemudian dari air bisa naik ke perahu karet. Mereka telah ajari caranya dengan mempraktekkan. Dan setelah semuanya naik ke perahu, diceburkan semua, tenggang diceburkan semua, harus berenang dengan menggunakan pelampung tradisional, pelampung darurat yang dibuat dari celana panjang si siswa itu. Harus sampai ke tepi laut. Itu satu hal yang sangat berat, tapi sekaligus hal yang teramat sangat indah.